Mari saudara kita akan satu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur untuk pagi hari ini Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan buat setiap kami, sehingga kami boleh beribadah online bersama-sama ya Tuhan. Dan kami percaya pagi hari ini Engkau melawat setiap rumah-rumah kami. Dan kami percaya setiap kami yang lemah dikuatkan ya Tuhan. Kami yang sakit disembuhkan. Bahkan kami yang berbeban berat, Engkau berikan kelegaan ya Tuhan pagi hari ini. Kami percaya lewat ibadah online tidak ada yang sia-sia ya Tuhan. Engkau akan terus melawat kami Tuhan. Engkau akan terus menyembuhkan kami. Bapak, kami bersyukur untuk hari ini. Kami mau berdoa bersama-sama buat Indonesia ya Tuhan. Bangsa yang Kau pilih, bangsa yang Kau tetapkan untuk melakukan perkara-perkara dahsyat dan ajaib. Kami bawa Indonesia ya Tuhan, sesuai janji-Mu, Pentakosta yang baru, Pentakosta ketiga sedang Kau curahkan buat Indonesia. Dan kami percaya lewat Roh-Mu yang dicurahkan, penuaian terbesar dan terakhir terjadi atas Indonesia. Kami percaya Tuhan, Indonesia pasti dipulihkan, Indonesia pasti disembuhkan. Kami berdoa biarlah jutaan anak-anak muda di bangsa kami datang menyembah Engkau ya Tuhan. Kami berdoa menyerahkan Indonesia dalam tangan Tuhan. Setiap kota-kota, setiap pulau-pulau dan desa-desa, Tuhan lawat dengan luar biasa. Bapak, terima kasih Tuhan berkati pemerintahan Pak Jokowi, Pak Maruf Amin, para menteri dari pusat sampai daerah. Tuhan berikan hikmat dan takut akan Engkau. Tuhan pakai pemerintahan hari-hari ini Tuhan, untuk boleh dipulihkan lewat keadaan apapun hari ini Engkau izinkan terjadi. Bapak, terima kasih Tuhan. Engkau dahsyat Tuhan, Engkau ajaib. Kami juga berdoa untuk para pemimpin rohani kami, gembala sidang kami bawa pagi hari ini. Tuhan, Engkau memberkati hamba-Mu Tuhan. Engkau melindungi, Engkau terus menjaga, Engkau terus mengurapi hamba-Mu Tuhan. Dan hari ini juga Tuhan, Engkau akan menyampaikan firman-Mu lewat gembala sidang kami. Sampaikan isi hati-Mu Tuhan. Biarlah lewat firman-Mu kami yang lemah dikuatkan, kami yang sakit disembuhkan. Bahkan kami yang putus asa, Tuhan lewat firman Kau berikan pengharapan yang baru. Sampaikan isi hati-Mu. Berkati gembala sidang kami dan kebat wakilnya, berkati ya Tuhan. Karayon kami Pak James kami juga bawa. Berkati rayon 1A, tuntun 1A. Bahkan kami berdoa secara khusus ya Tuhan buat gembala kami Pak Bambang ya Tuhan. Kalau besok Tuhan tambahkan 1 tahun sehingga hamba-Mu boleh berusia 74. Tuhan, biarlah semakin bertambahnya usia, berkat Tuhan semakin melimpah, kebajikan, kemurahan belaka akan terus mengikuti hamba-Mu seumur hidupnya. Dan biarlah hamba-Mu terus diam di dalam hadirat-Mu. Berkati Pak Bambang kesehatan, kekuatan, dengan bertambahnya usia, bertambah juga kasih karunia, bertambah juga pengurapan-Mu Bapa. Berkati Ibu Indri ya Tuhan. Kami serahkan semua di dalam tangan Tuhan. Bahkan khususnya di bulan ini Tuhan, kami bawa setiap pengerja, setiap jemaat yang ulang tahun. Tuhan berkati berlimpah-limpah Tuhan. Berkati dengan kekuatan, kesehatan Tuhan. Kami bawa semua pengerja jemaat yang berulang tahun di dalam tangan Tuhan. Perlindungan darah-Mu sempurna ya Tuhan. Bapak, terima kasih ya Tuhan untuk hari ini. Di bulan yang ke-10 kami percaya kami akan melihat hal yang dahsyat, hal yang luar biasa Tuhan terus kerjakan di bulan ini. Bapak, terima kasih. Kami serahkan doa-doa kami. Dan kami berdoa dan kami minta di dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, jemaat Tuhan di rumah-rumah. Saya percaya hari ini mempelai untuk dijemput, dan biarlah keadaan kita hari-hari ini itu hidup dalam menggenapi firman Tuhan. Dan jangan takut saudara, ketika kita hidup berjalan dalam firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan akan membela kita. Kebenaran firman Tuhan yang tinggal di dalam kita itu akan mengerjakan perkara-perkara yang ajaib dan perkara-perkara yang hebat saudara. Jangan takut saudara, Dia ada beserta dengan kita, Dia ada di dalam kita. Dia Immanuel, Allah yang menjamin segala sesuatunya bagi hidup kita. Oh, mari siapkan hati kita saudara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Kau ada di sini, di dalam sini di hidup kami. Kami percaya tiada yang mustahil bagimu. Waktu Kau ada di dalam sini dan bekerja di dalam kami. Ku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang
datang menyembahmu. Aku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang berada dalam lembah. Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu, Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan Sampai hari ini. Kau harapan Yes. dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu, Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan. Sekali lagi saudara, katakan dengan iman. Engkau yang buat ku bertahan. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu, Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kami nyatakan Engkau di hidup kami, Tuhan. Immanuel. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Mari dengan iman katakan. Immanuel, Immanuel, Yes. Engkau beserta. Kau di dalam kami di dalam-Mu. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah beserta. Immanuel, 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 Engkau beserta. Kau menjamin segalanya. Immanuel,
Karena percaya kita berkata-kata saudara. Karena percaya mari berkata-kata sembah Tuhan. Berkata-kata, berkatakan keajaibannya. Kau ajaib, tiada yang mustahil. Kau mulia, tiada yang sebanding denganmu. Kau ajaib, kau dahsyat, tiada yang mustahil. Aku percaya. Surya darah mata syakata karya karena kami percaya maka kami berkata-kata ya Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagimu. Tidak ada yang tak mungkin bagimu ya Tuhan. Kami pastikan melihat, mengalami keajaibanmu. Mari sekali lagi katakan saudara. Kau kuatkan aku bertahan. Mari kita tutup mata kita saudara. Tutup mata saja saudara. Angkat tangan kita ya saudara. Yes. Kau gak pernah biarkan. Kau gak pernah tinggalkan. Percaya. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam lembah, dalam badai sekalipun. Kami gak pernah melihat Kau tinggalkan. Kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah iman. Sekali lagi saudara, Kau kuatkan. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan. Kita sudah pernah melihatnya dan akan mengalaminya lagi saudara. Jangan takut. Sekali lagi bangun kita saudara, bangun iman kita. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah, Engkau Allah seumur hidupku selama-lamanya. Engkau Allah Immanuel. Mari kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus saudara. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan jemaat Tuhan di rumah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Dan kami percaya Tuhan, apapun keadaannya yang sedang terjadi, kami percaya firman-Mu tidak akan pernah ya Tuhan Yesus. Oh firman-Mu tidak akan pernah berdusta. Firman-Mu tidak akan pernah ya Tuhan Yesus tidak tergenapi. Semuanya tergenapi. Ya dan amin dalam hidup kami. Bahkan di zaman ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siap terus untuk memperkatakan firman-Mu dalam pujian ini. Dan kami siap untuk terus dibangun. Dan mengalami kemenangan oleh kekuatan kuasa firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Umat Tuhan di rumah sama-sama katakan amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus saudara.
Saya percaya kita perkatakan firman Tuhan dan biar firman Tuhan itu jadi dalam hidup kita, saudara. Katakan amin. Amin. Sekali lagi dong kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus, saudara. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Ayo kita perkatakan firman Tuhan ya. Tuhan gak pernah, saudara, tidak menepati janjinya. Semua janji firman yang digenapi dalam hidup kita. Yes. Katakan, Inilah zaman Elia, nyatakanlah firman Tuhan. Dan inilah zaman hamba-Mu, Musa, kebenaran dipulihkan. amin. Dan meskipun zaman ujian, cobaan, pegang gelap dan kelaparan, Perkatakan, di antara kita kan tetap berseru, siapkan jalan bagi Tuhan. Dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran, angkat suara. Ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. ayo saudara, biar firman ini jadi dalam hidup kita. Katakan, Inilah zaman Yehezkiel, kami bernubuat. tulang kering dihidupkan. Yes. Dan inilah zaman hamba-Mu, Daud, bait pujian dipulihkan. Yes. Dan inilah zaman tuayan, besar ladang menguning di dunia. Kita semua Kamilah pekerja di kebun anggurmu, nyatakanlah firman Yes. Tuhan. Dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran, angkat suara. Ayo, saudara. Ini tahun Yobel, Yes. dari Bukit Sion keselamatan datang. Dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran, angkat suara. Ayo saudara. Di tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran, angkat suara. Ini tahun Yobel, Pembebasan terjadi. Bukit Sion keselamatan datang. Dia datang di atas awan, Yesus Tuhan. tampil bersinar, surya kebenaran, angkat suara. Ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Dari Bukit Sion keselamatan. Ayo, dari Bukit Sion keselamatan datang. Yes. Kami percaya pembebasan terjadi dalam hidup kami. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus, saudara. Dan jangan takut, Tuhan berikan kita kuasa untuk menggenapi firman-Nya. Percaya saudara, katakan amin. Amin. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus, saudara. Dia berikan kekuatan kuasa bagi kita untuk menggenapi dan melakukan firman-Nya. Yes. Dan kuasa untuk menaklukkan musuh di bawah kaki kita, saudara. Tuhan sudah berikan bagi kita. Katakan dengan iman. Yes. Haleluya. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, Untuk apa? menaklukkan musuh Di mana? di bawah kaki. Yes. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Katakan dengan iman. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dan Sampai hari ini. iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala Raja. Yes. Terima kasih Tuhan. Kuasa-Mu ada di dalam kami.
Allah ada bersamaku, siapa jadilah bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, yes, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Amin. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidup. Amin. Ku berdiri dengan iman, iman dalam. Aku percaya Tuhan, yes, Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Kau dahsyat Tuhan. Haleluya. Kami percaya kuasa-Mu nyata di dalam kami. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus, saudara. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Kau ada di sini dan kuasa-Mu nyata atas kami. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus, saudara. Haleluya. Jemaat Tuhan di rumah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, penuhi kami ya Tuhan terus senantiasa dengan roh-Mu. Supaya kami terus ya Tuhan Yesus memandang kepadamu, Bapa segala roh, Imam besar agung, yang telah terlebih dahulu masuk bagi kami ke hadapan tahta Allah Bapa di surga. Mata kami tertuju kepadamu Tuhan. Mata kami tertuju kepadamu. Oh, haleluya. Haleluya. Kami milik-Mu. Mataku tertuju kepadamu. Yes. Yes. Ku pandang kemuliaan-Mu, Imam besar maha agung. Kaulah pemilik hidupku, Yesus, Yesus Kristus Tuhan. Amin Tuhan. Kami datang sujud di depan tahta-Mu, taklukkan seluruh hidupku. Amin Tuhan. Dalam tangan-Mu penuh, I surrender. Yesus Kristus Tuhan. Aku berserah. Yes. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat
Kami mengangkat tangan kami Tuhan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Tuhan Yesus, maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Tuhan Yesus, amin Tuhan. Yesus Kristus Tuhan. Oh, ku datang Tuhan, sujud di depan katamu, berserah langsung hidupku. ku berserah. Yesus Kristus Tuhan. Kami katakan dengan iman, tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. demikian hidupku Tuhan. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Tiada satu pun Tuhan yang ada pada kami, Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. yes Tuhan. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Yesus, Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan terima kasih Tuhan. berkorban bagiku. Terima kasih buat kesetiaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah nama-Mu, Yesus Kristus Tuhan. Yesus Kristus Tuhan. Mari panggil namanya, serukan Yesus Kristus keselamatan kekuatanku. Yesus Kristus, Yesus Kristus Tuhan Yesus, Tuhan Yesus Kristus Tuhan Yesus. Mari sembah Tuhan saudara. Yesus ku percaya, Yesus tiada yang mustahil. Aku percaya.
namanya, nama yang ajaib, Yesus Kristus, yang beri kemenangan, kesembuhan, pemulihan. Yesus Kristus Tuhan. Sekali lagi, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Shalom semuanya. Ketika Tuhan Yesus ditanya oleh murid-muridnya akan tanda kedatangannya dan tanda kesudahan dunia ini, maka salah satu dari tanda itu adalah penyakit sampar yang bisa kita sebutkan sebagai pandemi COVID-19. Jadi pandemi COVID-19 adalah bagian dari tanda kedatangan Tuhan Yesus di awan-awan untuk menjemput gerejanya. Ada yang berkata bahwa penyakit sampar sudah terjadi berulang-ulang. Malah pada tahun 1918 sampai dengan 1920 ada wabah flu Spanyol yang menyebabkan 50 juta orang meninggal. Tetapi Tuhan Yesus belum datang. Jangan-jangan setelah pandemi COVID-19 Tuhan Yesus juga tidak akan segera datang. Kalau kita bicara Tuhan Yesus tidak segera datang, ini tidak sesuai dengan yang dikatakan Tuhan Yesus dalam kitab Wahyu. Dalam kitab Wahyu, Tuhan Yesus berkata, "Aku datang segera," sebanyak 4 kali. Dan waktunya sudah singkat, waktunya sudah dekat, sebanyak 2 kali. Jadi kalau Tuhan Yesus berkata, "Aku datang segera," 2000 tahun yang lalu, apalagi hari-hari ini, pasti lebih segera lagi. Hati-hati, jangan terjebak menjadi pengejek-pengejek yang dengan ejekannya berkata, "Di mana janji kedatangannya itu? Dari dulu keadaan tetap seperti ini. Katanya salah satu tanda adalah penyakit sampar. Mana buktinya? Penyakit sampar sudah terjadi berulang-ulang, tetapi ternyata Tuhan Yesus belum juga datang." Jangan berkata bahwa setelah pandemi COVID-19 Tuhan Yesus pasti datang kembali. Atau jangan juga berkata bahwa setelah pandemi COVID-19 Tuhan Yesus belum segera datang. Kita tidak tahu dengan pasti kapan kedatangan Tuhan Yesus kembali. Hanya Bapa di sorga saja yang tahu. Yang penting Tuhan Yesus berkata bahwa penyakit sampar seperti pandemi COVID-19 ini adalah bagian dari tanda kedatangannya. Tuhan Yesus menghendaki agar kita percaya bahwa Dia akan segera datang, sehingga kita akan sungguh-sungguh mempersiapkan diri kita untuk menyambut kedatangannya. Saya percaya bahwa sikap orang percaya dari zaman ke zaman yang melihat dan mengalami malapetaka, mungkin itu perang, mungkin itu bencana alam, termasuk penyakit sampar, akan berkata bahwa Tuhan Yesus akan datang segera. Sebagai contoh, Bapak Gereja yang bernama Cyprianus, yang adalah uskup gereja Kartago pada zaman Kekaisaran Romawi, yang mengalami pandemi pada tahun 250 sampai 271 Masehi. Pada saat itu di Roma saja sekitar 5.000 orang meninggal per hari. Cyprianus menyebutkan bahwa pandemi tersebut sebagai akhir zaman. Memang ini terbukti keliru. Akan tetapi dari sisi yang lain kita melihat keyakinannya bahwa ini adalah akhir zaman justru membuat terjadinya kebangunan rohani. Gereja terlibat dalam pelayanan sosial diakonia yang dahsyat. Melihat itu banyak orang menjadi percaya dan gereja berkembang pesat. Jadi setiap zaman seolah-olah Tuhan menciptakan situasi, apakah itu perang, bencana alam, kelaparan, termasuk penyakit sampar, agar perkataan Tuhan Yesus, "Aku datang segera" itu selalu ada di dalam hati orang percaya. Sehingga mereka selalu dalam kondisi berjaga-jaga, melakukan amanat agung Tuhan Yesus, sehingga penuaian jiwa besar-besaran terjadi.
Demikian juga dengan adanya pandemi COVID-19 ini, Tuhan menghendaki gerejanya, yaitu kita-kita ini, bergerak menyelesaikan amanat agung sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Sejak tahun 2009, setelah Tuhan berbicara dengan begitu serius kepada saya tentang aku datang segera, saya selalu memperkatakan hal ini. Saya selalu mengingatkan agar kita lebih intim dengan Tuhan. Hari-hari ini pesan Tuhan kepada kita adalah kembali kepada kasih mula-mula. Ingat, kita adalah calon mempelai wanita dari Kristus. Sang mempelai pria akan datang dengan segera untuk menjemput kita. Kita harus mempersiapkan diri dengan kembali kepada kasih yang mula-mula. Dalam Wahyu 2 ayat 1 sampai dengan 7, Tuhan Yesus berkata kepada jemaat di Efesus bahwa jemaat di Efesus itu rajin, tekun, tidak dapat sabar terhadap rasul palsu, tetap sabar dan mau menderita oleh karena namaku, kata Tuhan. Tidak mengenal lelah, membenci perbuatan-perbuatan pengikut Nikolaus yang juga aku benci, kata Tuhan Yesus. Pengikut Nikolaus mengajarkan bahwa percabulan tidak akan mempengaruhi keselamatan seseorang dalam Kristus. Ini adalah pengajaran sesat, karena kitab Perjanjian Baru mengatakan hal yang sebaliknya, yaitu bahwa orang yang hidup dalam percabulan tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Kalau kita melihat ini, saya berkata bahwa jemaat Efesus ini jemaat yang luar biasa. Akan tetapi Tuhan Yesus melanjutkan dengan berkata, namun demikian, aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Mengambil kaki dianmu artinya mengeluarkan dari dalam kerajaan Allah. Kesimpulan dari pesan Tuhan kepada jemaat di Efesus, yang juga berarti buat kita semua, adalah apapun yang kita lakukan untuk melayani pekerjaan Tuhan, kalau tidak didasarkan kepada kasih mula-mula, maka Tuhan Yesus berkata, betapa dalamnya engkau telah jatuh. Dan kita harus bertobat. Kalau kita tidak bertobat, Tuhan akan mengambil kaki dian kita. Artinya, kita akan dikeluarkan dari dalam kerajaan Allah. Kasih mula-mula adalah kasih yang kita miliki pada saat kita baru bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Pada saat itu kita akan mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan kita. Pengalaman saya pada waktu itu adalah keinginan untuk selalu berdoa, keinginan untuk memuji dan menyembah Tuhan, keinginan untuk membaca Alkitab, keinginan untuk hidup kudus, keinginan untuk melayani Tuhan. Cinta kau Yesus, hanya engkau bagiku Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihimu. Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dan hidupku. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu. Ku bersyukur kepadamu. Ku bersyukur kepadamu.
Kalau kita melihat proses keselamatan, maka proses keselamatan terdiri dari 3 tahap. Tahap yang pertama adalah proses justification, yang artinya pembenaran. Tahap yang kedua adalah proses sanctification, yang artinya pengudusan. Tahap yang ketiga adalah proses glorification, yang artinya pemuliaan atau pengangkatan. Pada proses pertama, yaitu proses justification atau pembenaran, kita bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Kita mengalami kelahiran baru. Kita mengalami kasih mula-mula. Setelah itu kita memasuki tahap yang kedua, yaitu proses sanctification atau pengudusan. Dalam proses ini, kita akan dikuduskan terus-menerus oleh Roh Kudus dan firman Allah. Sehingga kita menjadi serupa dengan gambarnya, yaitu menjadi murid Tuhan Yesus. Setelah itu, kita akan masuk dalam proses yang ketiga, yaitu glorification, yang artinya pemuliaan atau pengangkatan. Jadi, yang diangkat itu adalah mereka yang menjadi serupa dengan gambar Yesus, yaitu murid Tuhan Yesus. Pada waktu memasuki proses sanctification atau pengudusan ini, dengan berbagai macam alasan, kualitas kasih kita kepada Tuhan yang tadinya penuh dengan kasih yang mula-mula bisa berubah menjadi seperti yang terjadi pada jemaat di Efesus. Saya pribadi juga mengalami seperti yang terjadi pada jemaat di Efesus. Tetapi melalui pengudusan secara terus-menerus oleh Roh Kudus dan firman Allah, juga disertai dengan proses yang menyakitkan, saya kembali kepada kasih mula-mula sampai dengan hari ini. Haleluya. Saya akan bertanya kepada saudara, bagaimana kualitas kasih saudara kepada Tuhan? Saya mau mengajak saudara untuk melihat kualitas kasih kita kepada Tuhan melalui kitab Kidung Agung. Kitab Kidung Agung merupakan satu-satunya kitab di Alkitab yang khususnya membahas kasih yang unik di antara 2 orang mempelai, yaitu antara Salomo dengan gadis Sulam yang dipercaya dia adalah istri pertama dari Salomo. Karena beberapa nats penting dalam Perjanjian Baru melukiskan kasih Kristus bagi gerejanya dengan memakai hubungan pernikahan, maka kitab Kidung Agung dapat dipandang sebagai melukiskan kasih yang ada di antara Kristus dengan mempelainya, yaitu gerejanya, yaitu kita-kita ini. Sama halnya dengan iman kita yang harus bertumbuh, demikian juga kualitas kasih kita kepada Tuhan harus bertumbuh. Secara sederhana, kitab Kidung Agung ini menggambarkan 3 tingkat kualitas kasih. Dan ini juga menunjukkan tingkat kualitas kasih kita dengan Tuhan. Tingkat kualitas kasih yang pertama terdapat dalam Kidung Agung 2 ayat 16 yang berkata, "Kekasihku kepunyaanku, dan aku kepunyaan dia." Dalam hubungan kita dengan Tuhan, kita bisa berkata begini, Tuhan milikku, aku miliknya Tuhan. Tingkat kualitas kasih yang kedua terdapat dalam Kidung Agung 6 ayat 3 yang berkata, "Aku kepunyaan kekasihku, dan kepunyaanku kekasihku." Dalam hubungan kita dengan Tuhan, kita bisa berkata begini, aku milik Tuhan, Tuhan milikku. Tingkat kualitas kasih yang ketiga terdapat dalam Kidung Agung 7 ayat 10 yang berkata, "Kepunyaan kekasihku aku." Dalam hubungan kita dengan Tuhan, kita bisa berkata, aku milik Tuhan. Tingkat kualitas kasih yang pertama bisa dikatakan ini adalah kasih yang egois. Karena yang dikedepankan itu, Tuhan adalah milikku, baru aku milik Tuhan. Maka yang selalu dipikirkan hanya soal diberkati. Jadi karena Tuhan milikku, berkati aku dong Tuhan.
biasanya jarang bertanya kepada Tuhan tentang apa yang dikehendaki Tuhan dalam setiap rencana atau langkah yang akan dilakukan. Jadi kalau dia punya rencana, langsung akan minta supaya Tuhan memberkati. Biasanya juga jarang menyinggung tentang apa yang harus kita lakukan untuk melayani Tuhan. Itu tingkat yang pertama. Tapi tingkat kualitas kasih yang kedua bisa dikatakan sebagai kasih bersyarat. Aku milik Tuhan. Tuhan adalah milikku. Sekarang yang dikedepankan adalah aku miliknya Tuhan. Baru setelah itu Tuhan adalah milikku. Berarti mulai ada satu peningkatan. Di sini mulai ada menyinggung tentang melayani Tuhan. Tetapi dengan syarat. Supaya Tuhan memberkati. Jadi motivasi mau melayani karena mau diberkati Tuhan. Itu tingkat kualitas kasih yang kedua. Tetapi sekarang tingkat kualitas kasih yang ketiga. Inilah yang disebutkan kasih yang tidak egois. Kasih yang tidak mementingkan dirinya sendiri. Ini adalah kasih yang semula. Aku milik Tuhan. Titik. Tidak ada embel-embelnya lagi. Mereka yang memiliki kasih mula-mula akan berkata, aku milik Tuhan. Bukan milikku sendiri. Aku ini adalah milik Tuhan. Aku sudah dibeli. Dan harganya telah lunas dibayar. Aku dibeli dengan harga yang mahal. Yaitu dengan darah Yesus. Mereka yang memiliki kasih mula-mula akan berkata, jika aku hidup untuk Tuhan. Dan jika aku mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, aku adalah milik Tuhan. Mereka yang memiliki kasih mula-mula akan berkata, aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Tapi Yesus dalamku. Orang yang memiliki kasih mula-mula sudah tidak memikirkan lagi tentang diberkati atau tidak diberkati oleh Tuhan. Yang paling penting adalah hidup menyenangkan hatinya Tuhan. Melakukan kehendaknya Tuhan. Seperti Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 4 ayat 34. Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Makanan adalah sesuatu yang sangat vital dalam hidup ini. Mendapatkan makanan adalah motivasi manusia dalam bekerja atau berusaha. Dan Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita bahwa yang paling penting dalam hidup ini, artinya fokus hidup kita adalah melakukan kehendak Bapa, bukan kepada makanan, meskipun makanan itu perlu. Orang yang memiliki kasih mula-mula akan melayani Tuhan seperti yang terdapat dalam Roma 14 ayat 17 dan 18 yang berkata, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan kepada Allah dan dihormati oleh manusia. Orang yang memiliki kasih mula-mula akan selalu berkata, sebab engkau baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu. Hamba bahwasanya untuk selamanya kasih setianya
kasih setianya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Pujian ini diajarkan oleh Daud dan terus dinyanyikan setelah zaman Daud. Tuhan memberitahu kepada Daud hal yang paling menyenangkan hatinya Tuhan, yaitu kalau dipuji oleh kita, bahwa Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Karena memang itulah yang Tuhan lakukan untuk kita. Jadi apapun masalah yang kita hadapi, nyanyikan terus pujian tadi. Orang yang memiliki kasih mula-mula akan berkata, aku tidak takut, sebab Tuhan menyertai aku. Aku tidak bimbang, sebab Tuhan adalah Allahku. Tuhan akan meneguhkan aku, bahkan akan menolong aku. Tuhan akan memegang aku dengan tangan kanannya, yang membawa aku kepada kemenangan. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Haleluya. Orang yang memiliki kasih mula-mula dalam masa pandemi COVID-19 ini akan tetap percaya kepada janji Tuhan dan terus memperkatakannya. Orang yang memiliki kasih mula-mula akan berkata, Tuhan, saya mau menyelesaikan amanat agung dengan kuasa dari Roh Kudus, yaitu Pentakosta yang ketiga. Tuhan, saya berjanji untuk memakai mulut ini hanya berbicara tentang firman Tuhan, bukan yang lain-lain. Orang yang memiliki kasih yang mula-mula akan melakukan firman Tuhan seperti yang terdapat dalam lagu ini. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu, menyenangkan hati-Mu, menyenangkan
Angkat tangan saudara. Sembah dia. Sembah Tuhan Yesus. Sembah Tuhan Yesus. Sembah. Yang sudah berbahasa roh saat ini. Yang belum, terus katakan haleluya, haleluya. Oh rarabasande. Hamba berdoa buat anak-anak-Mu ini semua Tuhan. Hamba berdoa mereka kembali kepada kasih yang mula-mula. Kembali kepada kasih yang semula. Kasih yang mula-mula. Ya Tuhan, hamba berdoa buat mereka. Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Engkau akan segera datang untuk kali yang kedua. Bapa, hamba berdoa di tengah pandemi COVID-19 ini. Anak-anak-Mu yang mengalami bermacam-macam masalah. Engkau yang tolong mereka ya Tuhan. Tolong ya Tuhan. Mungkin mereka ketakutan, kebingungan. Ketakutan yang berlebihan, paranoid Tuhan. Tolong mereka ya Tuhan. Yang terpapar dengan COVID-19 sakit Tuhan. Dalam nama Yesus, aku sekarang perintahkan COVID-19. Kau keluar. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Oh Tuhan, terima kasih. Katakan terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Oh rala bara 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 bara. Terima kasih. Oh rala bara bara bara. Terima kasih. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. Mari saudara-saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan daku. Karena itu mari arahkan hati kita kepada Tuhan. Kita akan mengingat kebaikan Tuhan. Mari tundukkan kepala. Tuhan, siapakah kami ini sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus mati dengan penderitaan yang luar biasa ya Tuhan. Itu Engkau ya Aba. Betapa baiknya Engkau. Engkau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau tuntun kami, Engkau bela, Engkau lindungi, Engkau berkati. Engkau sembuhkan kami, Engkau ajar kami ya Tuhan. Engkau juga menghajar kami kalau kami salah Tuhan. Terima kasih ya Aba. Terima kasih Engkau itu adalah Engkau ya Tuhan. Tuhan Yesus akan memberkati saudara melalui perjamuan kudus ini. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu masing-masing sekarang berdoa. Lihat keadaan dirimu masing-masing. Jangan menyimpan dosa. Kalau ada dosa yang Tuhan ingatkan saat ini, langsung minta ampun. Ampuni saya Tuhan. Ampuni saya. Katakan ampuni. Ampuni ya Tuhan. Ampuni. Supaya sudah diberkati oleh Tuhan. Tuhan ampuni anak-anak-Mu. Kau melihat mereka yang sedang meminta ampun di hadapan Tuhan. Ampuni mereka. Kasihani mereka ya Tuhan. Kasihani. Layakkan kami masuk dalam perjamuan kudus. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh sukacita. Hati bersyukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang mari angkat roti di tangan kanan saudara tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus.
Sekarang angkat cawan di tangan kanan saudara tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara kasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari angkat tangan saudara. Ucapkan terima kasih. Ucapkan syukur. Ucapkan syukur dan terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Engkau baik ya Tuhan. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu. Engkau baik ya Tuhan. Engkau baik ya Tuhan. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu. Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih, terima kasih. Terima pengurapan Tuhan saat ini. Angkat kedua tanganmu, terima urapi anak-anakmu. Terima pengurapan Tuhan. Terima. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Oh ya terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Berkati anak-anakmu. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Shalom saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Saya mengajak untuk ikut bergabung di dalam pool gabungan GBI dan Mawangsa via online lewat Zoom yang akan diadakan setiap hari Rabu pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi lebih lengkap boleh langsung menghubungi saya di nomor yang ada di bawah ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Because of what the Lord
we give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son, His Son.